Di dalam pelajaran video ini, kita akan mengerti apa artinya God is love. Di 1 Yohanes 4:8 dikatakan, God is love. Dan love-nya Bapa diungkapkan kepada manusia berdosa dengan Bapa mengirim satu-satu anaknya yang dibegotten. Artinya, anaknya adalah pengungkapan kasihnya Bapa. Kristus adalah pengungkapan God is love. Di Roma 5:8, kematian Kristus adalah pengungkapan kasih Bapa atau God is love yang diungkapkan kepada manusia berdosa. Artinya, God is love kita dapat mengerti dengan benar kalau kita menerima bahwa kematian anaknya Bapa di kayu salib adalah pengungkapan kasih Bapa kepada kita manusia berdosa. Pertanyaannya, apa kematian itu? Yang mana kematian itu mengungkapkan kasih Bapa kepada manusia berdosa? Kematian Tuhan Yesus di kayu salib adalah upah dosa, yang mana dosa itu adalah pelanggaran hukum Bapa. Apakah anaknya Bapa melanggar hukumnya Bapa yang menyebabkan dia mati di kayu salib? Tentu saja jawabannya tidak, karena Tuhan Yesus tidak pernah berdosa. Jadi pertanyaannya, mengapa anaknya Bapa mati di kayu salib kalau dia sendiri tidak pernah berdosa? Tuhan Yesus mati di kayu salib karena dia memilih untuk memikul setiap dosa orang berdosa di dunia, yang mana semua orang yang pernah lahir di dunia telah berdosa kecuali Tuhan Yesus. Upah semua orang berdosa yang sepatutnya mati dipikul anaknya Bapa di kayu salib, agar manusia berdosa melalui mercy-Nya yang diberikan sebelum probationnya berakhir dapat menurut hukum Tuhan dan memilih untuk lebih baik mati daripada berdosa, tidak akan dibinasakan, melainkan memperoleh kehidupan yang kekal. Dosa pertama terjadinya di Taman Eden, waktu Hawa ditipu setan untuk percaya bahwa upah dosa bukan kematian kekal. Waktu Tuhan katakan kalau kamu melanggar, kamu pasti akan mati. Namun Hawa percaya tipuan setan sehingga dia berdosa dan sekarang dia harus mati upah dosa. Tetapi kasih Bapa terhadap orang berdosa yang telah ditipu setan memberikan satu-satu anaknya yang dibegotten yang dia sangat kasihi untuk menggantikan kematian manusia berdosa, agar barang siapa percaya bahwa kematian anaknya adalah pengganti kematian orang berdosa yang sepatutnya mati, dan kehidupan sempurnanya yang jikalau diterima melalui iman, yang akan menyanggupkan manusia untuk menurut setiap firman Tuhan yang keluar dari mulut Bapa di dalam masa probationnya, tidak perlu dibinasakan, tetapi dapat hidup selama-lamanya dalam kerajaan Bapa. Alkitab mengajarkan bahwa dosa memisahkan manusia berdosa dari penciptanya. Itu sebabnya mengapa Adam dan Hawa dikeluarkan dari Taman Eden setelah mereka berdosa. Dan karena upah dosa adalah kematian, artinya kematian memisahkan orang mati dari penciptanya. Namun Bapa sudah merencanakan rencana keselamatan jauh sebelum manusia diciptakan. Walaupun manusia sudah terpisah karena dosa dan akhirnya kematian, kasih Bapa yang begitu besar terhadap makhluk yang Dia ciptakan melalui anaknya tidak dibiarkan untuk terpisah. Dengan catatan, mereka percaya anaknya yang menggantikan kematian mereka, dan righteousness-nya Kristus yang adalah penurutan sempurnanya Kristus dalam kemanusiaan kepada hukum Bapanya, yang kalau diterima melalui iman adalah jaminan manusia untuk tidak berdosa lagi. Tidak cukup untuk dosanya diampuni kalau kematiannya tidak dipikul anaknya Bapa. Tidak cukup juga untuk kematian orang berdosa dipikul anaknya Bapa kalau righteousness-nya anak ditolak. Kematian anaknya adalah untuk memenuhi tuntutan hukum Bapanya yang adalah just. Dan penurutan manusia itu adalah memenuhi tuntutan hukum yang righteous, yang hanya dapat diperoleh melalui rohnya Kristus yang berdiam di dalam manusia. Tidak ada pengampunan dosa tanpa kematian anaknya di kayu salib sebagai pengganti kematian orang berdosa. Justice-nya Bapa dan mercy-nya tidak bisa dipisahkan. Kayu salib mengungkapkan kedua-duanya. Justice-nya Bapa berciuman dengan mercy-nya Bapa. Kedua-duanya bertemu di kayu salib. Itu adalah pengungkapan God is love. God is love diungkapkan melalui kematian anaknya, dan kematian anaknya juga mengungkapkan mercy-nya Bapa. Hukum Bapa yang dasarnya adalah kasih menuntut kematian. Dan kematian itu dipenuhi dengan anaknya yang mati di kayu salib. Pengampunan dosa yang adalah mercy-nya Bapa
hanya dapat diberikan jikalau ada yang memenuhi tuntutan upah dosa, yaitu kematian kekal. Karena tanpa kematian manusia dipenuhi tuntutannya, apa gunanya mercy-nya Bapa kalau manusia akan mati kematiannya sendiri tanpa adanya kebangkitan dari kematiannya? Kita baca dari tulisan Roh Nubuat, seluruh dosa manusia diletakkan pada Kristus, pengganti dan kepastian manusia. Pengganti artinya pengganti kematian kekal manusia. Kepastiannya artinya jaminan untuk tidak berdosa lagi jika manusia percaya kuasanya yang menyanggupkan manusia untuk menurut hukum-hukumnya. Kristus diperhitungkan sebagai pelanggar walaupun dia sendiri tidak pernah berdosa, agar dia dapat menebus kita dari tuduhan hukum sebagai pelanggar hukum yang sepatutnya mati kematian kekal. Dosa dan semua kesalahan setiap keturunannya Adam menekan hatinya anak Bapa. Murka Bapa terhadap dosa, pengungkapan yang mengerikan dari murka Bapa karena kejahatan dosa. Semua ini memenuhi jiwa anaknya dan dipenuhinya dengan rasa ketidaknyamanannya. Setan dengan godaan yang ganas memeras hatinya Kristus. Anak Bapa tidak bisa melihat melalui pintu kubur. Dia tidak bisa melihat bahwa dia akan keluar dari kuburnya. Dia tidak melihat pengharapan berdasarkan kejinya dosa, bahwa dia akan keluar dari kubur sebagai seorang pemenang. Bahwa korban yang dia persembahkan dapat diterima Bapanya. Sangkin keji dan jijik dosa manusia yang dia pikul yang telah memisahkan dia dari Bapanya. Kristus takut bahwa dosa yang begitu keji di hadapan Bapa akan memisahkan dia dari Bapanya untuk selama-lamanya. Kristus merasakan penderitaan yang akan dirasakan orang berdosa ketika mercy-nya Bapa ditolak dan pintu kasihannya tertutup. Dosa yang mendatangkan murka Bapa atas anaknya sebagai penggantinya manusia berdosa adalah sebabnya mengapa setiap tetes cawan murka Bapanya begitu pahit rasanya dan yang menghancurkan hatinya anak Bapa di kayu salib penghinaan itu. Dengan jelas kita bisa melihat kasih Bapa kepada manusia berdosa yang sangat tidak dihargai dengan manusia menyangkal bahwa upah dosa adalah kematian anaknya di kayu salib yang menggantikan upah yang seharusnya manusia berdosa pikul sendiri. Di saat Adam dan Hawa berdosa, dengan dia melakukan apa yang dilarang untuk dia lakukan, Kristus, anaknya God, berdiri di antara yang hidup dan yang mati dan berkata, "Biarlah hukuman manusia menimpa aku. Aku akan menggantikan manusia." Ini adalah justice-nya Bapa yang dipikul anaknya. Berikanlah mereka kesempatan lagi. Inilah mercy-nya Bapa yang hanya dapat diberikan karena anaknya Bapa siap memikul justice-nya Bapa. Pelanggaran Adam menempatkan seluruh dunia di bawah hukuman mati. Dan ini adalah penggenapan daripada "Thou shalt surely die" di Kejadian 2 ayat 17. Namun di surga terdengar suara yang berkata, dan inilah suara Bapa, "Aku telah menemukan penebus manusia. I have found a ransom." Dia yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa bagi manusia yang telah berdosa. Begitu besar kasih Bapa terhadap orang berdosa, sehingga Bapa telah merelakan anaknya yang dia sangat kasihi untuk menderita justice-nya Bapa. Sehingga manusia yang Bapa sangat kasih juga dapat menerima mercy-nya, dan jikalau mercy-nya diterima dan tidak ditolak, mereka dapat menikmati kehidupan kekal. Kehidupan hanya dapat dinikmati orang yang benar, sementara kematian adalah bagian orang jahat yang menolak kematian anaknya Bapa dan mercy-nya Bapa. Kematian yang adalah bagian orang jahat adalah kematian kekal tanpa ada kebangkitannya. Bapa tidak akan menyelamatkan orang berdosa dalam dosa-dosanya, sehingga orang yang tetap berdosa, yang tidak menghargai kematian anaknya dan menolak mercy-nya, akan menjadi seolah-olah mereka tidak pernah ada. Ini adalah kematian kedua, kematian kekal. Siapa yang dapat mengukur kasih Bapa? Malaikat tidak dapat mengertinya dengan sempurna. Malaikat terkagum terhadap kasih ilahi yang diungkapkan kepada manusia berdosa. Namun banyak manusia tidak peduli, bahkan tidak tergerak dengan kasihnya Bapa. Hanya sedikit yang menghargai kasihnya Bapa.
Hanya sedikit yang menghargai kasih Bapa yang sangat dahsyat yang diungkapkan dalam kehidupan dan kematian anaknya. Lihatlah dia yang direndahkan, diolok-olok, dikirim dari Pilatus ke Herodes, dan dari Herodes kembali ke Pilatus. Dihukum, digantung di kayu salib, dicela, dihina orang banyak, karena dia sangat mengasihi orang berdosa. Hukuman yang pantas dijatuhkan kepada manusia yang bersalah, malaikat-malaikat ini melihat ditimpa kepada anaknya Bapa yang tidak bersalah. Dan saat kita memandang kayu salib, melihat apa yang telah dilakukan dosa, bagaimana kita bisa dapat hidup di dalam dosa lagi? Dosa kitalah yang menyebabkan anak Bapa merendahkan dirinya hingga kematian, yang mana kematiannya adalah kematian kayu salib yang penuh dengan penghinaan itu. Kematian Tuhan Yesus adalah penggenapan perkataan yang dikatakan di Kejadian 2:17. Kamu sesungguhnya akan mati. Inilah pengungkapan kasih Bapa dengan memberikan satu-satu anaknya yang dibegotten, yang sangat Dia kasihi, untuk menggantikan kematian manusia yang Bapa sangat kasihi. Adalah suatu penghinaan yang tidak dapat diukur besarnya untuk menyangkal kematian anaknya Bapa sebagai upah dosa pelanggaran manusia dengan mengatakan God is love, artinya God tidak membinasakan. Kayu salib adalah bukti yang jelas dan nyata bahwa upah pelanggaran hukum Bapa adalah penderitaan dan kematian kekal. Kalau tidak jelas, berdoalah untuk dapat diungkapkan kebenaran ini yang telah ditutup oleh setan, si bapa pembohong itu. Sekarang Alkitab diartikan dengan cara yang menyenangkan hati yang belum diperbaharui. Sementara kebenaran yang hikmat dan penting tidak ada pengaruhnya dalam hati manusia yang sudah tertipu. Kasih Bapa yang adalah God is love diartikan sebagai atribut Bapa yang utama, tapi kasih Bapa ini mereka rendahkan menjadi sentimentalism yang lemah, yang tidak membedakan antara yang baik dan yang jahat. Kamu pasti akan mati menjadi kamu pasti tidak akan mati. Upah dosa adalah kematian, menjadi upah dosa adalah pengampunan dosa tanpa kematian. God's love itu adalah sentimentalism yang lemah. Mereka mengartikan kasih Bapa sebagai Bapa yang tidak punish orang berdosa, sehingga orang berdosa tidak bisa melihat pentingnya untuk menurut hukumnya. Karena setiap kali mereka berdosa, dosa mereka diampuni tanpa ada sanksinya. Kita bisa lihat mengapa mereka akhirnya tidak melihat pentingnya untuk menurut hukum Bapa. Dan karena grace dibutuhkan untuk menurut hukum, sehingga mereka akhirnya tidak bisa melihat pentingnya untuk menerima grace. Dan karena grace diperoleh melalui iman, sehingga mereka akhirnya tidak bisa melihat pentingnya untuk beriman. Dan karena iman diperoleh melalui mendengar dan mengerti firman Tuhan, sehingga mereka akhirnya tidak bisa melihat pentingnya untuk mempelajari firman Tuhan. Karena setiap kali mereka berdosa, toh dosa mereka akan diampuni karena begitu besar mercy-nya Bapa. Dan karena firman Tuhan adalah Alkitab, sehingga mereka akhirnya tidak bisa melihat pentingnya untuk mempelajari Alkitab. Sehingga disingkirkanlah Alkitab dari kehidupan mereka. Dan semua ini adalah hasil dari mereka punya pengertian God is love yang sebenarnya adalah weak sentimentalism. Kebencian Tuhan terhadap dosa, tuntutan hukumnya, semuanya disingkirkan dari pandangan mereka gara-gara God is love yang tidak membinasakan. Dongeng yang menyenangkan hati dan menuntun manusia untuk menolak Alkitab adalah dasar iman mereka. Kristus benar-benar ditolak seperti sebelumnya, karena setan telah membutakan mata mereka sehingga mereka tidak bisa melihat lagi arti sesungguhnya God is love. Bapa pembohong katakan kepada Hawa, upah dosa bukan kematian kekal. Bapa yang mustahil untuk berbohong mengatakan, upah dosa adalah kematian kekal. Siapa yang Anda mau percaya? Pembohong atau pencipta dan penebusmu yang sudah mengungkapkan kasihnya di dalam anaknya di kayu salib penghinaan itu? I have chosen to follow Jesus. No turning back. No turning back. To God be the glory.